ekonomi atau mengenai politik. Ini apa ini? Bapak ini mau ngapain ke sini, Pak? Astagfirullah, Bapak ke sini mau ngapain? Di sini tempat diskusi, Pak. Di sini tempat diskusi lintas agama. Oh, Bapak mau meluruskan kami. Tunggu dulu, sebentar dulu. Bapak mau meluruskan kami. Ya. Ya, oke. Ya. Pertanyaannya, Bapak punya ilmu apa untuk meluruskan kami yang ada di sini? Silakan. Karena saya perhatikan banyak yang udah Pak, terjadi. Bapak jawab pertanyaan saya. Apa ilmu yang Bapak bawa ke sini untuk meluruskan saya? Apa yang mau bawa nyawa? Jangan luruskan saya, Pak. Luruskan aja dulu diri sendiri. Saya tanya, apa ilmu yang Anda bawa ke sini untuk meluruskan saya? Silakan. Ya, nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Ya kalau Anda nggak punya ilmu untuk meluruskan saya, Anda ini, saya rela diluruskan asal dia meluruskan saya, orang yang lebih berilmu daripada saya. Anda ilmu aja nggak ada, mau meluruskan saya, masa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Ya, teman-teman, ini sudah kumpul semua ya. Ibnu Kalam sudah muncul. Unirifa sudah ada. Lengkap sudah. Saya rasa materi saya sudah selesai. Waduh. Ya, izin senior karena di sini para senior-senior saya, guru-guru saya sudah naik. Aku izin turun di bawah aja senior. Nggak apa-apa. Ya, guru deh ya. Oh iya, nggak apa-apa. Izin karena guruku Unirifa sudah naik. Jangan dulu Pak Julius, ada pertanyaan saya khusus untuk sabar dulu. Pak Ibnu Kalam sabar dulu. Pak Ibnu Kalam on cam. Pak Ibnu Kalam on cam. Izin. Karena guruku Unirifa sudah datang jadi aku turun. Pak Julius. Sebentar saja. Waduh, Pak Julius kenapa? nanti kalau ke Islam mau mengikuti Ustaz Piranda atau Ustaz Abdul Somad? Tuh kenapa tanya barang yang membuat pro kontra antar umat manusia di bawah ini? Dua-duanya lah. Memang apa perbedaan? Bentar, saya jawab. Pak Uli, saya mau tanya sama Kalam dulu. Kelam, apa perbedaan Ustadz Firanda dengan Ustadz Abdul Somad? Ya, kalau Ustaz Abdul Somad itu Allahnya tidak duduk katanya. Kalau Piranda Allahnya duduk. Coba tunjukkan kalau Piranda mengatakan Tuhannya duduk. Kalau dia mengatakan Tuhannya duduk, dia itu sudah mujasimah, bukan lagi salafi.
Iya, Nah, bukan. Mujassimah. Coba tunjukkan video Banyak, bahwa begini, tunjukkan. banyak. No, jangan kelam. jangan merusak integritas orang lain di komal-komal ya. Kita ini dewasa, Enggak, apalagi Anda sudah lansia. kalau Wahabi Kelam. pasti begitu. Tunjukkan Kalau kepada Wahabi. saya bahwa Firanda pernah mengatakan bahwa Allah duduk. Tunjukkan. Ya, Bagaimana kalau tunjukkan, gurunya saja? Tunjukkan kalau ada pernyataan Ustadz Firanda mengatakan kalau Allah duduk. Iya. Jangan berdusta, Ada. jangan berdusta. Itu tunjukkan. Enggak Jangan dusta, memfitnah. betul. Karena begini, karena Tunjukkan videonya yang bernama Firanda atau Ustadz Firanda itu mengatakan Allah duduk. Ya karena sudah ada ulama Saya minta tunjukkan, jangan memfitnah. Ini 4.000 yang nonton loh tadi loh. Anda memfitnah orang loh. 3.900. Tunjukkan videonya Ustadz Firanda pernah mengatakan bahwa Allah itu duduk. Tidak ada kesiapan memberikan data seperti itu. Kalau Anda tidak siap memberikan data, jangan memfitnah. Hentikan bicara kalau tidak tahu. Tidak Seperti Pak Ulis ini. memfitnah, justru saya Pak Ulis, tahu sehingga saya masuk. Makanya saya begini. Tunjukkan bukti. Sekali lagi ya. Tunjukkan bukti kalau ada Ustadz Firanda mengatakan Allah duduk. Ya ada ulama yang mujassimah, Saya ada bilang ulama yang Ustadz tidak Firanda. mujassimah. Ustadz Firanda itu Anda Ustadz bawa Firanda namanya itu tadi. mengikuti. Saya tanya Anda, tunjukkan pernyataan Ustadz Firanda. Anda apa tuduh lagi? mengatakan Allah duduk. Jangan cengengesan. Tidak ada yang sengengesan. Tunjukin videonya Ustadz Firanda pernah bilang. Memang sudah terbagi dua. Ada yang mujassimah, ada yang tidak. Saya sedang bertanya, semujasimanya orang-orang salafi kalian tuduh tidak pernah mengatakan Allah duduk. Saya bukan orang bodoh, saya mempelajari keakidahnya orang Ibnu Taimiyah. Justru itu yang berbeda. Jangan kau fitnah. Mengatakan tidak butuh tempat dengan mengatakan di atas itu beda. Karena di atas itu bukan berarti mereka mengatakan bahwa Tuhan itu punya pantat. Jangan kau fitnah. Aku juga belajar akidahnya orang salafi. Jangan fitnah. Sejak kapan Ustadz Firanda mengatakan bahwa Allah itu duduk? Coba Itu fitnah pelajari keji. kitab-kitabnya Ibnu Saya, Taimiyah. Ibnu Anda Taimiyah itu mengatakan sudah, begini. saya sudah belajar bagaimana akidahnya Ibnu Taimiyah. Jangan kau fitnah mereka. Kau memfitnah mengatakan Ustadz Firanda mengatakan bahwa Allah duduk. Saya bukan pengikut Ustadz Firanda, tapi saya tidak sudi kalau ada orang yang difitnah di room ini. Ya, dengan mengatakan bahwa Ustadz Firanda mengatakan duduk, itu saja kau tunjukkan datanya. Kau sudah tua toh. Saya lebih menghargai Pak Ulis ini, dia Kristen loh. Beliau lebih mulia di hadapan saya daripada Anda ini. Anda agama tidak jelas, memfitnah orang di sini. Sejak kapan Ustadz Firanda mengatakan bahwa Allah duduk? Diam ini kalau kalian di sini kalau turun, saya nggak apa-apa dibenci oleh banyak orang ya, tapi saya tidak suka ada nama orang yang kalian fitnah. Saya bukan pengikut Ustadz Firanda, saya akui itu. Tapi ketika kau bilang Firanda mengatakan Allah duduk, saya akan maju sebagai seorang muslimah untuk membela saudara muslim saya walaupun saya tidak satu manhaj dengan dia. Jangan kau fitnah orang lain. Ini 4.000 yang menonton loh. Jangan begitu kalau bicara. Makanya kalau Anda tidak punya wawasan, jangan banyak bicara, banyak belajar. Pak Ulis ini luar biasa loh. Pak Ulis ini Kristen. Baik, saya nanti siapkan videonya. Saya janji. Jangan begitu Pak Kalam. Saya Kalau janji. Anda tidak tahu apa-apa jangan banyak bicara. Nomor HP-mu kan nanti saya kirim Saya ke tidak WA-mu. butuh, bukan saya, bukan Bang umat. ilmu kalam, Bang. Jadi di teologi Islam itu Siapa Pak, jangan namanya? Jangan Ilmu kalam. kau yang banyak mengakui- bicara. Kau aja mengakui- sudah fitnah. Kau saja sudah fitnah. Kau jangan bicara tentang teologi Islam. Kau tidak tahu apa-apa. Kau tunjukkan video Ustadz Firanda mengatakan Allah duduk dulu, baru kau boleh bicara. Adanya teologi di agama Islam. Kami tidak kenal teologi ya. Kami tidak kenal. Iya. Theos itu kan artinya dewa. Diam dulu. Kata theos itu dari bahasa Yunani. Kalau kau bilang teologi dalam makna kata, kami tidak kenal. Di bawah kau dulu Yes, kelam. Kau tidak cari bukti dulu. logos. Biar. Ya, diam dulu ya. Kami tidak kenal kata theos. Kami kenal kata Theos dan ilah. logos. Itu bukan bahasa Quran kami. Jangan kalian Ajaran paksa. tentang Allah. Buka kameramu dulu. Nggak ada kata Allah. Udah aku bilang Apa ini? Udah aku bilang juga Bang Kalam, jangan tanyakan pertanyaan antar umat manusia. ini. Enggak. Bukan. Bang Kalam, Saya Bang tidak Kalam. suka ada fitnah. Udah, Kalau jangan- perbedaan jangan itu. sampai pertanyaan Bentar yang dulu, membuat bentar dulu, pro Pak Ulis, kontra. bentar dulu. Iya. Bukan, tidak ada pro kontra, Pak Ulis. Bukan Pak Ulis dengar ya, itu fitnah. Tidak ada Ustadz Firanda mengatakan Allah duduk, itu keji fitnahnya. Pertama memfitnah Allah, berpantat.
Ya, kedua memfitnah Ustadz Firanda. Saya tidak sama, ya. Saya tidak sama dengan Ustadz Firanda. Ada beberapa pernyataan Ustadz Firanda saya yang tidak sama. Tapi mengatakan Ibnu Taimiyah dan Ustadz Firanda mengatakan Allah duduk, itu fitnah keji. Yang saya tidak akan terima itu. Saya sebagai saudari muslimah, beliau wajib menuntut orang-orang yang memfitnah di depan publik. 5.000 orang yang menonton, 4.000 orang yang menonton loh. Dosa besar kalau kami biarkan itu. Dan perhatikan baik-baik ya. Bahkan Ibnu Taimiyah bukan mujasimah, walaupun pernah ada yang mengatakan mujasimah. Saya sudah belajar ke akidahnya Ibnu Taimiyah. Beliau hanya tidak mau mentakwil bahasa. Beliau tidak mau mentakwilnya. Ya, memang ada ulama yang mengatakan beliau itu hampir mujasimah, bahkan dikatakan mujasimah. Itu ada, itu perbedaan, itu pandangan. Karena apa? Ada pernyataan beliau yang diklaim sebagai mujasimah, tapi beliau bahkan orang-orang Islam itu ada yang tidak berani mentakwil perkataan. Jadi ada istilah takwil, tafsir, tafid. Kami ada kaidah begitu. Jadi jangan jahil minta pula banyak bicara di sini. Kalau nggak tahu mending bertanya saja. Ya. Saya tidak akan biarkan satupun orang Islam yang kalian fitnah di sini. Apalagi kalian memfitnah menyebut nama orang di sini. Ya, ini ruang dialektika. Saya menghargai Pak Ulis. Pak Ulis ini luar biasa, walaupun dia Kristen. Dia banyak bertanya. Pertanyaannya memancing kita mengeluarkan ilmu pengetahuan kita. Saya hargai. Ini baru buka mulut kau sudah banyak fitnah, menyebutkan nama orang lagi. Nah gitu. Pak Marturia, Anda perkenalkan nama Anda, agama Anda, dan tujuan Anda naik ke sini ngapain? Silakan, kita kasih kesempatan. Pak Ulis izin dulu ya Pak Ulis ya. Ini Pak Ulis ini saya respect sama beliau nih. Bentar lagi panjangan jenggot syahadat dengan Pak Ulis. Pak Marturia silakan perkenalkan nama dan agamanya dan tujuan naik ke sini. Pak Marturia dibuka mic-nya Pak. Kita tidak dengar. Saya keras boleh keras. Dibuka mic-nya Pak. Kepada yang tepat juga. Kepada Ripa ya yang memberikan waktu kepada saya. Kalau saya atau nama saya adalah Marturia, dan kalau agama yaitu Kristen Protestan HKBP gitu. Kalau saya mengamati generasi Republik Indonesia ini adalah... Bentar Pak, jangan berpidato dulu. Ada 3 pertanyaan yang harus dijawab dulu Pak. Jangan berpidato, nanti kami kasih kesempatan kalau ingin menjelaskan. Ketiga pertanyaan kami apa tujuan naik ke sini? Itu dulu Pak. Kami kasih tanya dulu. Kenapa kami tanya dulu? Ya kami belum tentu kami izinkan bicara dulu. Tujuannya apa di sini? Saya untuk masuk ke room ini, saya hanya ingin menyampaikan sesuatu kepada Ripa dan kawan-kawannya. Yang ingin saya sampaikan adalah kalau generasi bangsa bentar dulu Pak. Astagfirullahaladzim. Biasa. Pak, Bapak kesini itu Pak dengar saya. Misalnya kayak saya nih, saya kesini mau menasihati Ripa, saya kesini mau bertanya kepada Ripa, saya sini mau berdebat dengan Ripa. Itu yang maksud saya Pak. Bapak kesini mau ngapain? Saya perhatikan seperti ini Kak Ripa, dengarkan aja lah, dengarkan aja. Kalau kita udah kalau udah kebanyakan, ku tengok kebanyakan. Saya lagi Bunda Ripa. Ini adalah pengamat agama gitu. Sebentar ya Pak ya. Ini naik lagi nih. Padahal tidak ada yang artinya mengenai ekonomi atau mengenai politik. Ini apa ini? Bapak ini mau ngapain ke sini, Pak? Astagfirullah, Bapak ke sini mau ngapain? Di sini tempat diskusi, Pak. Di sini tempat diskusi lintas agama. Oh, Bapak mau meluruskan kami. Tunggu dulu, sebentar dulu. Bapak mau meluruskan kami. Ya. Ya, oke. Ya. Pertanyaannya, Bapak punya ilmu apa untuk meluruskan kami yang ada di sini? Silakan. Karena saya perhatikan banyak yang udah terjadi. Bapak jawab pertanyaan saya. Apa ilmu yang Bapak bawa ke sini untuk meluruskan saya? Apa yang mau bawa nyawa? Jangan luruskan saya, Pak. Luruskan aja dulu diri sendiri. Saya tanya, apa ilmu yang Anda bawa ke sini untuk meluruskan saya? Silakan. Ya, nggak ada Bu. Ya kalau Anda nggak punya ilmu tuh meluruskan saya. Anda ini, saya rela diluruskan asal dia meluruskan saya orang yang lebih berilmu daripada saya. Anda ilmu aja nggak ada mau meluruskan saya. Masa saya diajarkan orang babok? Ya, saya di sini tempat diskusi lintas. Hanyalah omong. Apa ini? Kita diskusi lintas agama di room ini. Kau bilang Ibnul, saya nggak kenal itu entah siapa itu. Mabuk ini orang ini.
Bukan mabuk. Kalau mabuk, saya bukan mabuk. kau nggak apa yang kau omongan tadi apa? Ibnu ngambil apa itu? Lihat semuanya room itu berbicara tentang apa? Room apa? Ini kami nggak ada urusan dengan room orang lain. Agama semua. Ya apa masalahnya? Orang Kristen semua. Memang jelek pun ngapain kami jelek-jelekkan lagi, udah jelek aja pun ngapain kami jelek-jelekkan? Nggak perlu kami jelek-jelekkan, udah jelek. Di sini tempat kami diskusi. Loh, menurut pendapatmu. Bukan aku yang bilang orang Kristen jelek, kau yang bilang. Loh, kau di sini, kau ini buka mulut kau, buka mulut kau. Kau sudah jelek, ngapain kau jelek-jelekkan? Udah jelek aja pun. Kau di sini ditanya ngapain? Mabuk jangan di sini. Mabuk sana, pergi orang tua sana. Di sini tempat kita diskusi lintas agama. Ini kita diskusi lintas agama. Salah kau. Kau masuk rumah sakit. Saya mau ngapain, Pak? Kata adminnya. Saya di sini mau cari pelacur. Salah kau ke rumah sakit cari pelacur. Pergi kau ke diskotik sana. Ini ruang dialektika lintas iman. Ngapain kami jelek-jelekkan agamamu? Sudah jelek pun. Ngapain? Orang kalian aja sudah bersengketa sama kalian. Ngapain kami jelek-jelekkan lagi? Nggak ikut-ikut kami. Ada kali waktu kami jelek-jelekkan agama kalian. Nggak ada waktu, kami sibuk. Kami cari uang. Kami kerja. Kau nggak nengok kerjaanku udah banyak kali ini. Ngapain kau jelek-jelekkan agamamu? Nggak ada. Islam itu akan mulia tanpa menjelek-jelekkan agama orang. Tetap mulia. Beda dengan kalian. Nggak bisa mulia agama kalian kalau tidak memfitnah agama Islam. Disuruh tanya ngapain ke sini. Kalau mau berobat, akalnya rusak di sini tempatnya. Otak saya rusak Uni. Karena bagi saya Tuhan itu satu tapi tiga. Ini tempat berobat nih. Berobat di sini nih. Saya kasih mau disetrum, mau dikasih setrum besi atau disetrum apa? Pilih. Ya. Gitu. Naik ke sini tuh tahu ini tempat ini rumah makan. Jangan kau masuk ke rumah makan. Saya ngapain pakai sini, Pak? Saya di sini saya mau beli rumah. Ini kita jualan makanan, Pak. Ditampar kau nanti, gila kau kata orang kan. Kau beli rumah di sini katanya. Sakit jiwamu katanya. Ada aja, tuh kan? Silakan dulu, Nandar. Gua mau beresin dulu dulu ya. Siap. Mabuk kalian kesini. Jangan sama aku, jangan main-main. Aku kalau udah dipanggil Nandar ke sini, siap-siap aku bukan cuma menginjili, aku mencabut lidah kalian aku. Fitnah nggak bisa fitnah di sini lewat ya. Kalau kalian memfitnah sini bertanggung jawab kalian. Siap. Ya siapa nih Asran? Kerja Asran, siapa dek? Waalaikumsalam. Ya silakan Pak Eri. Muslim apa Kristen? Halo. Halo Pak Eri. Silakan. Kristen atau Muslim? Ya sama-sama Halo, kita Pak. mendengarnya ya. Hah? Coba Bapak cari tempat yang Kita dulu. mendengar saja. Oh, mendengar saja. Di bawah ya Pak Eri ya. Makasih. Silakan. Ada yang mau bernarasi lagi, Asran atau Klusek nih, saya sebentar dulu. Saya respect banget ketika Mas Kalam tadi ingin mencoba membeda-bedakan para ustadz kita ya, dan juga ingin mendudukkan suatu perkara yang tidak pernah diucapkan. Karena kalau sudah bicara duduk itu sudah bicara makhluk. Kenapa dia menyebut nama Ustadz Biranda dan nama Ustadz Abdul Somad? Nah, seakan-akan ingin mencoba dua tokoh atau ustadz kita dibenturkan di depan publik. Nah, ini bermasalah, ini sangat bisa jadi bermasalah kalau ini dibiarkan. Itu menurut saya Bunda sangat repot sekali dan tepat sekali Bunda tadi langsung menghalau dia untuk panjang lebar menyelesaikan itu. Ya, jadi teman-teman kita ini di sini kita edukasi. Tegas, keras itu bukan sesuatu yang salah kalau pada tempatnya. Fitnah menyebutkan nama orang. Kalian bayangkan bagaimana pengikutnya Ustadz siapa namanya? Ustadz Firanda ya. Bukannya tidak banyak loh pengikutnya Ustadz Firanda itu. Saya memang tidak menonton kajian beliau ya. Saya lebih senang nonton Ustadz Khalid Basalamah. Saya akui gitu.
Ya kita kan punya idola masing-masing. Saya lebih senang menonton Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Syafiq Basalamah. Nah juga Ustadz Firanda itu bagi sebagian orang beliau adalah guru. Nah, jadi ketika ada orang yang menyebut nama beliau di sini tanpa bukti yang nyata itu tidak bisa. Walaupun saya tidak mengikuti beliau secara itu, nggak boleh fitnah. Saya yakin ini dibuang suami nih. Wabi kop. itu salah satu anjing ya, anjing 100% anjing, 100% manusia. Nah saya tidak mungkin membiarkan kalau ada nama besar disebut di sini dengan fitnah, itu tidak boleh, karena kita umat Islam ya, kita umat Islam. Kalau Kristen memfitnah itu udah biasa, udah wajar, hari-hari pun memfitnah Yesus, jadi fitnahnya jadi Tuhan gitu. Buka kameramu Putra, buka kameramu Putra, kalau nggak turun ke bawah. Gak ada waktu mau nanya menghadapi. satu, bisa nggak? Buka kameramu. Nanya doang sebentar. Buka kameramu. Satu. Buah kunci Dua. itu sebenarnya apa sih? Buah kunci. Turun kau. Halo offside. Offside. Halo offside. Offside. Hitung sampai 5, tidak menjawab. Halo, selamat malam. Ya malam, silakan buka kamera bro. Silakan. Temanya apa nih? Ya tanya orangnya dulu, mau bertanya atau mau diskusi. Kalau diskusi ada tema, kalau bertanya silakan. Uni mau buat tema apa ini? Maaf, saya mau tak tulis di atas. Yesus terkutuk tanda tanya, itu aja terus sampai kapok pun itu aja terus. Coba secara tekstual ada nggak Yesus itu terkutuk? Ada, Galatia pasal 3:13. Di situ bahkan tekstualnya nggak ada, Dik. Coba Ya secara kau baca tekstual, lah. makanya paham itu Jangan aku, pertanyaanku. kau yang baca. Terkutuklah orang yang mati, yang tergantung di kayu Memang salib. tidak ada. Siapa itu yang tergantung di kayu salib? Hanya Bukan nggak Yesus. ada tekstualnya. Ya berarti Tuhan kau tergantung nggak Tuhan kau? Kau pikir aku bodoh apa? Nggak usah bodoh-bodoh lah di sinilah. Terkutuklah yang mati, yang digantung pada kayu salib. Kau pikir Ya aku justru yang kan Anda tergantung kan terkantang di pembodohan di salib? sini. Kau yang bodoh Anda ngapain kan dibodoh-bodohi justru lagi? pembodohan di sini Orang secara bodoh ngapain tekstual. dibodoh-bodohi lagi? Orang bodoh kok dibodoh-bodohi? Orang bodoh ya bodoh aja, ngapain dibodoh-bodohi lagi? Terjelas di situ, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Kau bilang siapa Kristus? Aku, kau Kristus kan? Dah aku jadi Kristus sekarang, aku yang terkutuk. Berarti aku yang Kristus itu, botol. Baik anak-anak muda yang mau diskusi naik ke atas ya, anjing-anjing gak usah naik. Uni lagi lagi datang bulan. Iya, lagi. datang bulan aku. Pantesan barbar banget. Enggak ya, naik pas pula Tergantung orangnya yang datang. Yang naik pas anjing-anjing pula. Kalau yang nggak anjing kan gue baik-baik aja. Tadi sama kakak ibu-ibu tadi gue bisa baik. Ini kayak yang naiknya kan yang naiknya kan mana tertulisnya? Sudah, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk katanya. Kristus itu bukan Tuhan kau itu. Kau. Dia nggak tahu yang dimaksud secara tekstualnya, dia nggak tahu nih ya. Iya, tertulis, jelas tertulis. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat katanya. Ya. Itu mana tertulis katanya. Mana tertulis. Adian open cam dulu baru bicara. Silakan tujuan dulu, dan apa Asran? maksudnya, silakan. Kaisan, gas. Assalamualaikum, salam kenal abang. Oh Muslim ya? Ini Agama. apa anda? Ya, nggak tahu. Waalaikumsalam. Ini ruang diskusi lintas agama, Bang. Tempat berdebat, tempat diskusi lintas agama. Abang ada keperluan apa nih ke sini? Agamanya apa, Bang? Oh, saya Muslim. Oh, kalau Islam dibawa aja nyimak ya. Oh siap. Islam iya, dibawa aja nyimak. Yang Islam dibawa aja nyimak. Iya. Yang Kristen naik kita terapi ya. Ini ruang untuk beda akalnya Oten. Kenapa? Oten gak ada yang berakal. Nggak ada yang berakal satupun. Mana coba tertulisnya kalau Yesus yang terkutuk? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah yang mati yang digantung pada kayu salib. Apa kau bilang itu tidak tertulis? Colok matamu nanti. Kiranya aku gak pandai bahasa Indonesia. Pandai aku bahasa Indonesia nih. Ya, mana yang tertulis? Aduh, majang kalian ini.
kata pelayar, saudara-saudara, kawan-kawan kata pelayar dulu. Aku emang kayak gini. Aku nih ini sebenarnya acting aja, pemarah. Harus lembut hati aku sebetulnya. Emang lembut. Kalian nggak tahu aja. Tanya aja Nandar tuh. Diskusinya kan sama Jasmine bagus. Tergantung yang datang. Itu hal yang wajar. Tergantung lawan yang kita mau jajak bicara. Kalau nggak nyambung, tujuannya hanya menyepelekan orang lain, untuk apa? Ya benar. Iya, I am the victim. I am the victim, silakan. Halo Pak, Muslim Kristen Pak, salah naik kah? Halo? Pokoknya kalau ada Uniri Pak, komandan Nandar itu jadi keras. Ya iyalah. Iyalah. Ya kapan aku harus berlemah lembut kepada mereka penghujat yang mengutuk Yesus kecintaanku. Aku mencintai Yesus, kalian menghujatnya. Teman-teman, kasih kesempatan juga. Gini Pak, apakah ini berupa nasihat? Apa itu? Agamanya apa Pak? Islam. Cuman sebentar, Islam. sebentar aja Uni. Ngomong sebentar aja Uni. Ya silakan Pak. Ya, seperti dibilangkan tuh Uni apa? Pas loading, cara nangkap ayam dengan babi itu beda. Kalau yang datangnya babi ya beda cara nangkap ayam gitu kan aja Uni. Iya. Ya betul Bang. Betul ya. Terima kasih Bang. Siap Bang, makasih. Ya silakan Kristen naik ke sini, kita cuman diskusi. Kalau kalian punya data, ini offside ini tadi ini Islam nih kan udah naik tadi kan. Ada keperluan apa lagi nih offside nih? Iya, berdialektika lah, sanggup nggak cuma turunkan aja kalian. Turun dong, ngapain kau di atas kau, tekstual juga nggak ngerti. Ganti-ganti akun kau biar bisa dinaikkan cepet. Hidung kau gede, nggak usah naik. Nggak butuh orang-orang kayak kau nih. Nggak ada waktuku menghadapi kau. Kau Kristen aja lah, butuh neraka orang-orang kayak kau. Lemak babi yang ada dalam badan kau dibakar di neraka. Udah kau jadi Kristen aja sampai mati kau Kristen. Ya, nggak layak Islam ada di dalam tubuh kau. Aku kalau kau masuk Islam aku merasa terkutuk aku. Kayak ada orang Islam kayak kau, malu aku. Ya. Justru aku bangga kau Kristen. Udah Kristen aja kau terus. Nggak usah kau jadi Islam sudah. Ngomong aja nggak jelas. Mana secara tekstualnya? Kristus telah menebus kita dari kutuk. Mana tertulis kalau di situ Yesus? Mau kau bilang aku yang Kristus? Hah? Aku yang Kristus gitu? Kau. Nah ini saudara saya ini saudara beta ini. Kalau saudara beta datang ini bagus ini. Ini tidak sama seperti oten longor. Halo Jack. Malam kakak. Senyumnya aja. Salam. Gimana Jack? Gimana Jack? Assalamualaikum buat semuanya. Enggak. Jack. Saya sebenarnya bukan mau diskusi, bukan berdebat, tapi saya pengen tahu. Minta apa namanya yang tadi dibilang apa ayat Galatia pasal 3 ayat 13. Oke, itu saja. Saya minta itu saja. Setelah itu saya turun. Di sini saja saya tidak marah, tenang saja, saya tidak marah-marah Jack. Kamu takut saya marah tuh tidak. Saya ini lihat orangnya. Kalau orang seperti kamu saya tidak marah. Saya itu marahnya kepada orang-orang yang sudah berulang naik ke sini tidak berubah-berubah sifatnya, seperti si Putrajaya, si Cepek, si Kalam itu. Si Kalam itu fitnah dia. Saya marah karena ada saudara kita yang difitnah di sini. Kita tidak bisa biarkan. Marah pada tempatnya itu tidak masalah, asal jangan melampaui batas. Kalau Jack kamu boleh bertanya 1001 pertanyaan buat kamu, boleh silakan. Kamu boleh bertanya saja sudah. Iya. Tidak belajar pun boleh. Iya. Ya, saya juga pengen belajar tentang
penyaliban itu seperti apa, sejarah penyaliban itu, maksud tujuannya itu apa. Jadi sedikit yang saya tidak mengerti ini. Kenapa? Memang benar dalam sejarah Romawi itu kan salib itu tuh untuk orang-orang terkutuk yang buat salah, yang buat pelanggaran itu kan mereka dihukum secara undang-undang Romawi itu dihukum. Tapi yang saya tidak mengerti itu Nabi Yesus itu kenapa disalibkan? Makanya saya pengen belajar ini pengen tahu lah. Ini mantap, ini bagus, jadi bagus begitu. Kita bahas dulu penyalipannya. Sebentar saya kasih ini dulu Jack ya. Ini Jack ini mau mendengar saudara, jadi kita bagus. Oke. Kita bahas secara historis dulu ya. Secara historis Jack, orang-orang di zaman kuno sebelum Romawi itu sudah mengenal namanya salib, tapi bukan dengan simbol seperti ini ya. Ya, coba salib itu banyak bentuknya ya. Salib itu sebetulnya kalau kita bicara tentang salib sudah ditemukan sebelum masa dalam Mesir kuno. Sudah ada, tapi dalam bentuk yang berbeda-beda ya, bukan hanya begini ya. Ini karena Kristen buat begini ya, karena Konstantin itu bilang bahwa dia melihat tanda salib. Konstantin dia bilang ada tanda salib di atas langit, yang tanda salib yang dia bikin sebelumnya tanda Ciro. Kamu kalau tengok di Google itu ada tanda Ciro. Tanda Ciro itu tanda yang sudah tanda untuk perangnya orang-orang Romawi di bawah kekuasaan Konstantin. Nah, salib dalam Kristen pun sebetulnya banyak, bukan cuma begini, ada yang begini. Iya, ya ada yang terbalik. Ada yang silang, ada yang palang, ada yang satu tiang. Jadi intinya salib itu kalau secara terminologinya kalau merujuk ke Kristen itu adalah tempat orang dihukum dengan cara digantung di atas kayu dengan bentuknya masing-masing. Ada berbentuk begini, berbentuk ke bawah, dan seperti itulah kurang lebih. Itu dulu pahami. Nah, dalam kaidah hukum orang Romawi, orang-orang yang disalib itu adalah orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan besar. Nah, kalau kita lihat kaidah biblika dalam Bible sendiri, sebetulnya orang Romawi tidak ada kepentingan untuk menghukum Yesua. Dia tidak ada kepentingan, bahkan ketika dibawakan kepada salah satu kaisar ya, siapa namanya Nandar? Siapa namanya itu? Pontius Pilatus. Ketika dibawakan ke hadapan Pilatus bingung ini orang salah apa? Tidak tahu salah apa, kenapa orang ini harus dihukum, dibenci orang Yahudi. Ternyata orang Yahudi menuduh bahwa orang ini telah menghujat Tuhan mereka karena mengaku-ngaku sebagai anak Tuhan. Pelecehan terhadap Tuhan karena mengaku anak Tuhan. Artinya sebetulnya Yesua ini Nabi Isa ini mengaku sebagai Mesias. Kalau kita pakai konteks Biblika, saya tak pakai kata Isa ya, karena Isa itu adalah konteks Qurani. Jadi saya pakai ke konteks Yesua dalam konteks Biblika. Maka dalam Bible sendiri dikatakan bahwa Yesua itu adalah orang yang dituduh sebagai orang yang menghujat Tuhan. Itu dulu. Padahal kalau kita lihat konteks orang-orang Kristen dan Islam percaya bahwa dia itu bukan menghujat Tuhan, tapi dia menyatakan bahwa dia adalah orang yang membawa ajaran Tuhan untuk disampaikan. Kebencian dan kedengkian orang Yahudi karena tidak melihat Yesus itu punya nasab sampai ke Daud lah yang membuat mereka tidak menerima Yesua. Kenapa orang Yahudi tidak mau menerima Mesias, Nabi Isa sebagai Mesias? Karena mereka tidak melihat nasab sampai kepada Nabi Daud. Karena orang Yahudi ini agama yang eksklusif. Mereka itu agama etnis. Jadi mereka itu menerima Mesias yang dijanjikan menurut agama mereka. Mesias yang dijanjikan itu adalah keturunan Nabi Daud. Sementara Islam dan Kristen percaya bahwa Nabi Isa dan Yesus itu tidak punya bapak sama sekali. Bahkan ibundanya dituduh oleh orang Yahudi sebagai orang yang berzina. Nah, lalu kemudian orang Yahudi meminta kepada Pontius Pilatus untuk menghukum Yesus. Nah, Yahudi punya kepercayaan menurut Ulangan 18 dan 18:20 bahwa kalau ada orang yang mati di tangan orang Yahudi ketika mengaku sebagai nabi lalu dia mati betulan, maka dia nabi palsu betulan. Karena kalau nabi asli tidak akan mati walaupun sudah dianiaya.
Abraham dibakar Raja Namrud tidak mati, Yunus dimakan ikan paus tidak mati, Moses sudah dikejar Firaun tidak mati. Makanya Yeshua berkata, tanda yes, Sadrak Abednego. iya, rata-rata mereka mau dimatikan, diserang tidak dilindungi oleh Tuhan. Nah, makanya Yeshua berkata begini, angkatan yang jahat ini tidak akan melihat satupun tanda mukjizat, tidak akan melihat mukjizat angkatan jahat ini. Hanya satu tanda yang akan kalian lihat. Apa itu? Tanda Yunus. Apa itu tanda Yunus? Yunus itu ketika dia terlihat oleh mata manusia dimakan oleh ikan, tapi di dalam perut ikan dia tidak mati karena dia berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan justru melindungi dia dengan dimakan oleh ikan. Karena kalau dalam parameter keilahian mukjizat itu paradok dengan realitas. Maksudnya apa? Seharusnya kalau kita tenggelam mati, tapi kalau dia seorang nabi, dia punya mukjizat, dia tidak mati di dalam air. Kalau seorang Nabi Ibrahim, dia terbakar, harusnya mati. Dalam pandangan kita secara saintifik harusnya dia mati. Tapi karena ini mukjizat, maka dia anomali, dia bertentangan dengan kaidah logika, dia tidak mati. Inilah yang disebut dengan mukjizat. Perkara-perkara yang tidak mungkin secara rasional terjadi, tapi itu terjadi karena kekuasaan Tuhan. Nah, bentar ya, saya mute dulu Pak Mus. Jadi, ternyata orang Kristen percaya kepada orang Yahudi yang menuduh Yeshua itu adalah seorang nabi palsu. Tapi tidak mungkin orang Kristen mengatakan bahwa Yeshua nabi palsu karena kalian menuhankan. Maka adalah retorika, dibuatlah formulanya bahwa ya Yesus itu sebetulnya mati betulan karena kalian dapat informasi dari orang Yahudi. Supaya kalian tidak dianggap menyamakan pemikiran dengan orang Yahudi percaya bahwa Yesus terkutuk. Kalau orang Yahudi percaya betulan dia nabi palsu karena dia mati. Karena memang kalau nabi palsu betul-betul mati. Tapi orang Kristen tidak tahu kalau Nabi Isa Yesus ini ternyata diselamatkan karena menolak Quran. Akhirnya percaya kalau Yesus itu mati karena rencana Allah Bapa untuk menyelamatkan kalian yang berdosa. Itu doktrin, formula yang dibuat oleh pikiran manusia untuk membenarkan ketidakbenaran. Saya tanya sama Jack, sebagai human, kamu punya human being, common sense namanya, naluri. Kamu punya hati nurani. Apakah menurut kamu mungkinkah Tuhan mengutus hambanya yang disayangi untuk mati, disiksa, ditelanjangi oleh manusia-manusia yang berdosa? Kalau memang Tuhan itu punya kasih dan dia mengatakan inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Tiba-tiba dia sengaja utusannya untuk mati. Apakah kamu menerima Tuhan yang seperti itu? Silakan kamu renungkan dan kamu jawab. Gimana ya, saya sedikit kebingungan karena begini guru, begini kakak, saya langsung panggil guru karena saya belajar dari setiap panggil Sifu. Saya seperti Bang Loading saja, panggil Sifu saja. No, Sifu. Bang Loading, Sifu juga, saya Sifu juga. Sifu aja, lebih seru itu dipanggil Sifu ya. Atau Bunda Gembala pun boleh, terserah lah. Kalau guru saya merasa ditertawakan dipanggil guru itu. Guru, jangan buat saya berdosa guru, cukup guru. Jadi saya ingat itu saya. Ingat Sanggokong saya. Panggil Bunda Gembala pun, Sifu pun boleh. Cigu, boleh lah, tak apa lah. Kalau Cigu pun tak apa lah. Tak apa lah, silakan. Ya, jadi begini. Saya sedikit tidak paham itu karena yang saya memahami itu begini. Allah itu Maha Kudus, Maha Kuasa. Dia mengutus seseorang menjadi hambanya. Kalau dia mengutus, dia mengasihi, kan tidak mungkin dia biarkan untuk menderita. Artinya begini, di dalam zaman para nabi ada umurnya 900 lebih, diambil. Ada Metusala yang sangat setia, tidak berbuat dosa, diambil, diangkat, terangkat ke surga, hidup-hidup. Begitupun juga Elia yang tidak berbuat dosa, yang tidak disentuh oleh orang-orang kafir, yang tidak dibuat menderita, diambil juga. Kan tidak mungkin. Tidak mungkin ini kalau dikasihi, mengasihi anak tunggal, artinya yang dikasihi sekali. Berarti cerita sejarah ini atau sejarah Bible ini ada diputar balikan, ada rahasia terbesar yang disembunyikan oleh orang-orang Yahudi atau waktu zaman itu. Karena begini, di dalam Bible mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh Yesus itu
banyak yang tersembunyi, banyak yang tidak tercatat, dan banyak yang Mantap. dipalsukan. Ini Mbak, ini kok pintar begini, saya punya murid begini, saya bangga sekali nih. Saya baca, karena sering-sering saya baca itu, saya cari tahu ini sebenarnya apa yang terjadi. Begitu sih. Ini saya sepakat dengan perkataan Jack ya, bahwa apa yang dilakukan Yesus itu tidak semua orang melihat. Karena Yesus itu dia datang-datang kepada murid-murid yang dia pilih. Ya, jadi mustahil rasanya ada orang yang kemudian tahu 60 tahun kemudian tahu secara pasti apa yang dia lakukan lalu membuat klaim Yesus begini dan begitu. Kalaupun kita merujuk kepada perkataan Yesus yang ada 18% dalam Bible, kita menemukan bahwa perkataan Yesus tidak sesuai dengan apa yang diajarkan gereja kepada teman-teman Kristen. Ya. Iya. Kita bicara begini. Bagaimana mungkin Tuhan berkata begini, inilah dia kepadanya aku berkenan. Tiba-tiba dia mengutus hanya untuk mati. Nah, Jack punya Bible di situ. Saya Pak di tempat Jackson, penjagaan. Oke, ya, kalau begitu saya kasih ayat, saya bacakan. Nanti silakan di cross check sendiri. Saya tulis di sini, baru pulang baca. Catat Yohanes pasal ke-8 nomor 37 sampai 42. Yohanes pasal 8 ayat ke-37. Nanti saya bacakan. Oke, saya bacakan ya. Yohanes pasal ke-8 nomor 37. Kita dengan tenang, dengan jiwa sehat kita baca baik-baik. Jangan dengan kebencian, sesuai dengan tekstual, kita tengok konteksnya ya. Kita baca Yohanes pasal ke-8. Ini perkataan Yesus. Kita kalau lebih tenang kita mengambil perkataan Yesus. Saya tidak percaya dengan Bible, tapi saya pun kalau diskusi selalu gunakan kata Yesus, kata Yesus, kata Yesus. Ya, kita boleh tidak masalah kalau kita pakai interpretasi, itu hak masing-masing. Tapi mari kita bahas menggunakan perkataan Yesus. Yohanes pasal ke-8 nomor 37. Perikopnya atau judulnya ini adalah keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Tertulisnya Allah ya, tertulisnya Allah. Dalam KBBI Allah itu Tuhannya umat Islam, Tuhan dalam bahasa Arab. Maka saya tidak mau menggunakan kata Allah ya, karena kata Allah itu artinya dalam bahasa Ibrani sumpah serapah. Saya ganti saja menjadi kata Theos dalam bahasa Yunani sesuai dengan bahasa aslinya. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada pater, Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Ya, jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Ya. Saya ikuti perkataan tadi. Oh ya. Ya. Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha untuk membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar daripada Theos. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Ini mereka satir coba untuk merendahkan Yeshua, menuduh Yeshua dari zina ya. Nah ini sebenarnya mereka sedang satir nih. Oh, kami bukan anak hasil zina katanya. Bapak kami satu yaitu Theos. Dia katakan bahwa bapaknya satu yaitu Allah. Ya, Tuhan yang di surga, Allah Subhanahu wa taala dalam pandangan Islam, Bapa dalam pandangan Yesus, Hashem dalam pandangan Yahudi. Maka kemudian kata Yesus kepada mereka, jikalau ini poin penting buat Jack, harus ditekankan, direnungkan baik-baik. Jikalau Allah kata orang Kristen, pada tertulisnya Allah, jikalau Theos adalah bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Bayangkan, apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Apa kata Yesus tadi? Kalau Allah adalah bapamu, kamu akan mengasihi aku, karena aku diutus oleh bapakku. Tapi karena kamu adalah bapaknya iblis, kamu ingin melakukan kehendak iblis. Apa itu? Ingin membunuhku. Itu kenapa Edis TV mengatakan penyalipan adalah karya iblis. Karena memang kalau bapaknya adalah orang Yahudi, itu bapaknya iblis, ya mereka menyembah iblis. Makanya mereka ingin menghabisi nyawa Yesus. Mereka ingin menghabisi nyawa Yeshua. Karena mereka mengikuti perintah-perintah iblis. Itu kenapa Yudas itu dirasuki oleh iblis baru mencium Yesus, supaya Yesus tertangkap menjebak Yesus.
terjadi. Bayangkan Jack, bagaimana mungkin ketika Yesus ingin membunuh iblis ingin Bapak utus Yesus. Saya utus kamu ke dunia. Tiba-tiba ada iblis ingin membunuh Yesus. Bapak diam saja kah? Bapak diam saja kah? Bapak tenang saja ke anak yang tunggal, anaknya yang dikasihi. Kalau dalam paradigma Kristen, ini karena dia adalah firman yang menjelma. Ya, kalau kami umat Islam mengatakan dia adalah Rasul Allah, Tuhan mengutus dia hanya untuk mati konyol, untuk ditelanjangi. Betapa sedih sekali nasib anak manusia ini, diutus hanya untuk ditelanjangi dan dipermalukan. Makanya dia berkata, keinginanmu itu keinginan iblis. Bapaklah yang menjadi iblismu, karena kau ingin melakukan kehendak bapakmu. Itu apa? Ingin membunuh aku. Ya, Itu kalau salah, itu salah, itu salah. orang yang mengatakan saya salah harus berani buka kamera. Saya tidak sudi bicara dengan orang yang tidak jelas ya. Berani mengatakan salah, tunjukkan kalau buka kameramu dulu. Saya lagi bicara dengan saudara saya Jack. Kalau kamu mengatakan saya salah, kamu buka kamera dulu. Jangan itu salah, tapi mukamu saja kita tidak tahu. Jangan-jangan kau bukan orang. Jangan-jangan kau alien. Kenapa begini? Kalau saya menanggapi dia bilang salah, harusnya belajar kembali dulu. Karena begini, yang saya pelajari begini. Saya percaya, artinya saya percaya bahwa Yesus melakukan hal-hal yang baik dan benar. Cuma banyak orang-orang, banyak umat yang salah menggunakan apa yang dikatakan oleh Yesus, begitu. Jadi begini. Allah berkata bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ada pula juga di atas gunung, dengarkan dia. Iya. Dengarkan dia. Ya, itu aku berkenan berbeda dengan dengarkan dia. Jadi begini, kakak dengar, izin kakak. Ya, boleh lanjut. Di saat itu pula juga di saat di gunung ada tiga murid Yesus yang mengikutinya, yang datang di samping kanan kiri kan Elia dengan Abraham, berkata bahwa engkau akan menggenapi janji Allah, ya kan? Itu kan yang sudah terjadi, bahwa Allah punya tujuan dan maksud untuk Yesus. Nah, itu pun juga Allah berkata bahwa inilah anakku, dengarkanlah dia. Berarti semua yang dipercayakan oleh Allah itu ada di Yesus. Nah, sekarang kita kembali ke pencobaan antara iblis dengan Yesus. Sebab yang saya pelajari itu, yang saya paham banyak itu, iblis ini juga kan diciptakan oleh Allah. Berarti ada surat izin rekomendasinya untuk iblis mencobai anaknya. Jadi berarti begini, yang dikatakan oleh Yesus, yang dikatakan oleh iblis kan begini, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis di kitab Taurat, Allah akan menyuruh malaikat-malaikatnya untuk menyambutmu, jangan terantuk batu saja tidak ya? Terantuk pada batu. Di situ kan Yesus berkata begini, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu, sebab kepada Dia engkau berbakti. Artinya kan kepada Allah saja kita berbakti, kita menyembah. Saya paham sekali. Nah, terus kita kembali ke pengajaran Yesus waktu di Bait Allah, artinya di bait suci lah. Di situ kan dia mengatakan bahwa Allah mengutus aku untuk Bapa mengutus aku untuk membebaskan orang-orang tawanan dan memberitakan kabar baik kepada orang yang mendengar, yang mentaati, begitu kan? Jadi terus begini, terus antara pengakuan antara rasul atau pengikut Yesus, di situ kan Rabi, ya kita belajar tentang Rabi itu kan Yesus, Nabi Yesus, utusan Allah. Ya, dia kan berkatakan kepada muridnya, siapakah di antara kamu yang mengetahui? Siapakah yang mengatakan aku siapa? Salah satu Yesus berkata, engkau Mesias dari Allah, artinya utusan dari Allah. Jadi begini, menurut tanggapan saya,
keganjalan yang dirahasiakan oleh orang-orang yang tidak mengakui kebenaran itu, yang tidak mengakui yang tidak mau menganggap bahwa itu benar. Jadi mungkin kemungkinan besar bahwa ada rahasia terbesar yang tersembunyi. Jadi begitu saya artinya begini, saya pelajari, makanya dari malam saya renungkan sampai tadi. Saya di tempat kerja di Kebun itu sementara kerja, tapi saya renungkan itu, kata itu, dua perkataan itu. Yesus berkata kepada si iblis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu, sebab kepada Dia saja engkau berbakti dan menyembah Dia. Di situ yang poin kedua, dia mengajar di tempat atau di rumah ibadat, artinya bait Allah, bait suci, kepada orang-orang di situ, orang-orang Yerusalem, orang-orang Yahudi, orang-orang yang pada zaman itu. Dia kan berkata begini, diambil dalam nas atau Taurat Yesaya. Itu kan dia berkata begini, Bapa mengutus aku untuk memberikan kabar baik kepada orang-orang tawanan, untuk membebaskan orang-orang yang tersesat. Artinya kan begitu. Untuk saya ada poin benarnya. Jadi mungkin saya mengajak untuk teman-teman yang ada di sini, mari kita belajar lebih dalam, kita bisa tahu yang sebenarnya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Oke, thank you Jack ya. Jadi gini Jack, sebetulnya kalau kalian Kristen percaya Yesus mati terkutuk menebus dosa kalian, itu kami tidak masalah. Tetapi ketika itu dibicarakan di room ini dan dipromosikan, bagi kami jadi masalah. Karena bagi kami, jangankan Tuhan, Nabi aja tidak terkutuk bagi kami. Jadi bedakan ya, menyampaikan doktrin kalian dengan menyampaikan pemikiran rasional di depan kami. Kalau menyampaikan doktrin jangan ke kami, sampaikan kepada orang-orang di gereja. Kami tidak masalah. Toh kami tidak akan datang ke gereja kalian terus gereja kalian suruh kalian berhenti, kan tidak begitu toh. Nah, tetapi kalau kalian ada di room kami, room Islam ini tempat kami mengedukasi. Maka apa yang disampaikan haruslah rasional, sesuai dengan kaidah ilmiah, kaidah empati. Kalau kalian bilang menurut kalian itu menurut kami Tuhan kami itu pengasih dengan cara mengutus anaknya yang tunggal supaya menjadi tumbal kejahatan orang-orang yang lain. Kalau kita pakai kaidah rasional, ilmu filsafat dasar, menghukum orang yang benar demi menyelamatkan orang tidak benar, itu bukan sebuah keadilan, itu kebiadaban. Itu sama seperti suku Aztek, suku Maya, perawan-perawan suci, anak-anak kecil yang tidak berdosa dijadikan tumbal untuk perbuatan orang yang berdosa. Bagi kami itu sesuatu yang tidak benar. Tapi kalau bagi kalian bilang itulah keadilan Tuhan kami, berarti kita beda definisi keadilan. Kita selesai diskusi di situ. Biarkan orang yang di bawah yang menilai kemudian. Bagi kami, orang yang, bahkan bagi saya pastikan, yang namanya keadilan itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Bagaimana mungkin kemudian ada orang bilang keadilan itu adalah begini, ada orang yang tidak pernah berbuat dosa, ada orang yang selama ini baik, maka dia harus dibunuh untuk menyelamatkan para pendosa dan penjahat. Itulah definisi tumbal. Ajaran ini sudah pernah diimani oleh Aztek, suku Maya, Dewa Molok. Kami mengajak kalian berpikir, perkara doktrin agama kalian saya lebih paham karena saya sudah belajar 8 tahun. Mau doktrin apa? Mau doktrinnya Sabelius, Marcion, saya hafal itu, saya mengerti. Dan jangan jelaskan sesuatu yang kita sudah pahami secara umum, artinya sudah aksioma bahwa Kristen itu mainstreamnya penyembah Yesus. Itu nggak perlu lagi dijelaskan. Bagi kami Yesus Tuhan kami tahu, walaupun ada Kristen minoritas yang tidak menyembah Yesus. Di sini kita diskusi ini, berikan pandanganmu yang memang kau bisa buktikan menggunakan dalil di kitabmu. Jangan bilang salah tapi belum apa-apa sudah salah tapi nama belum diperkenalkan, agama belum tahu. Nah, silakan Pak Cesar, kami kasih kesempatan. Ini room Islam. Room Islam itu mengedepankan keadilan, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Biawak kami pijak, orang baik, orang benar, orang lurus, manusia kami hargai. Karena tugas kami memanusiakan manusia. Tapi kalau ada orang yang 100% hewan di sini, ngapain kami manusiakan? Capek kami ya. Silakan Pak Kaisar, dibuka mic-nya, baru sampaikan agamanya apa, baru sampaikan tujuan kesini ngapain, biar kita deal-dealan dulu ya.
Enak kita deal-dealan dulu. Belum tentu kami mau mendengarkan kalian. Jangan paksa kami mendengarkan kalian. Kalau pengen didengarkan sendiri, ya buka komal sendiri. Ini jelas rule-nya, jelas ada. Ada 2 kesempatan kami berikan kepada kalian Kristen. 1 bertanya, kedua menjelaskan agama kalian menggunakan data. No asumsi di sini. Silakan Pak Kaisar. Perkenalkan nama, agamanya apa, tujuan kesini ngapain. Biar enak kita. Dibuka mic-nya, Pak. Saya jangankan orang Kristen, orang Islam aja di sini mencela-mencela saya tegasin kok ya. Saya nggak apa-apa dibenci sama orang-orang yang naik ke sini yang tidak ada tujuan jelasnya ya. Karena ini room kita ini ditonton banyak orang. Mereka beli kuota lo nonton lo. Ada yang wifi-nya itu mereka paksakan untuk bayar kalaupun nggak ada uang demi menonton ilmu pengetahuan, demi melihat diskusi lintas agama yang edukatif. Kalau ada hiburannya sedikit oke lah. Tiba-tiba kita kasih tontonan yang tidak bermanfaat, panjang kali lebar nggak ada manfaatnya, kasihan kita ya. Pak Kaisar silakan dibuka mic-nya. Ini mungkin signal, cari tempat yang bagus dulu Pak Kaisar. Cari tempat yang ini Pak, yang nyaman dulu. Pak Kaisar kalau dengarkan saya, cari tempat yang ini dulu. Naik lagi Pak Kaisar ya. Saya di sini tidak mungkin kasar dan keras kalau kalian mendengarkan perkataan kami. Ya, naik ke sini, jelaskan maksud tujuannya ngapain. Kayak Kakak Jack ini jelas. Dia jelas mau mengatakan apa, dia mau berpikir, saya mau belajar. Oke, dia mau belajar, kita kasih tempat. 1 tahun 2 tahun kita temani dia belajar. Selagi dia masih belum bosan nih komal kita, silakan. Itu tanggung jawab kita. Tapi nggak ada cerita kalian menjajah komal kami. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.